Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan terutama untuk Prof Bagio yang sudah mempercayakan saya sebagai juniornya. Saya ini junior Prof Bagio loh. Jauh ya. Maka di deretan-deretan nama yang hari ini Prof semua kecuali saya, dan betul ini oleh Mbak moderator saya dikasih depan sendiri, biasa junior paling depan. Nah, hari ini saya mohon izin waktunya sebentar, sekitar mungkin 15-20 menit untuk berbicara sedikit tentang potensi singkong sebagai pakar ruminansia. Ya, sebenarnya ini materi ini Bapak Ibu semua sudah tahu, dan saya juga tadi sudah ngecek beberapa dari hadirin dan partisipan ini adalah beberapa orang peternak subscriber saya, Pak Bagio. Ini saya udah niten ini. Kemarin saya sampaikan ke teman-teman itu. Jadi hari ini kita akan sama-sama sharing lah, bukan berarti saya lebih tahu dari Bapak Ibu semua, tetapi apa yang saya baca, pengalaman saya selama mengikuti program Asyar dengan Karen, Pak Bagio, Pak Dahlan, itu nanti kita share sedikit, dan saya tambahkan beberapa pustaka yang saya peroleh dari hasil saya baca-baca. Mohon maaf kalau saya agak kadang-kadang agak batuk karena ini masih proses recovery dari kena flu kemarin. Tapi aman, bukan COVID, alhamdulillah bukan COVID, sudah dicek. Oke, kita mulai saja. Ya, seperti tadi disampaikan oleh moderator, nama saya pendek ya, Pak Novi gitu aja. Yang panjang-panjangnya udah enggak usah disebut lah, itu nanti juga kalau sudah pensiun juga udah nggak dipakai gitu kan, kira-kira begitu. Kemudian Bapak Ibu semua jika ingin berkomunikasi lebih lanjut, silahkan, ada nomor HP saya tidak saya tutup-tutupi, silahkan WA. Tapi mohon dimaklumi kalau WA ya saat sempat saya balas gitu ya. Jadi tidak bisa langsung. Kemudian bagi yang tertarik untuk belajar tentang nutrisi, pakan, penyuluhan yang saya lakukan, yang saya kebetulan beberapa saya rekam, saya upload di YouTube saya, silakan nanti diikuti. Boleh juga lewat email, ya, monggo, mana yang nyaman. Oke, sekarang kita lihat dulu bersama-sama singkong itu gimana sih dalam hidup kita. Ini Prof Bagio ini adalah orang singkong, anak singkong betul ini. Semua serba singkong, ya, karena memang di daerah Asia Tenggara singkong itu kan pakanan pokok, ya. Karena daerah Asia Tenggara itu rata-rata berada di dataran rendah tropis yang cukup lembab, dan singkong itu bisa tumbuh di tanah semiskin apapun, ya. Jadi singkong itu tanaman yang luar biasa. Itulah kehadiran Allah, semua diberikan tempatnya masing-masing. Daerah yang kering, daerah yang tidak banyak nutrisi di tanahnya pun bisa tumbuh, ya, diberi tanaman yang bisa kita jadikan makanan pokok. Kemudian banyak orang yang tidak menyangka bahwa singkong itu bisa menyediakan energi sampai 13 kalinya untuk hitungan per hektar dibandingkan dengan jagung. Di Eropa orang mainnya jagung, ya. Mereka sangat senang jagung untuk pakan, untuk makanan mereka juga. Tetapi kita di daerah tropis, terutama di Indonesia, singkong itu ternyata jauh lebih hebat karena bisa menyediakan energi sampai 13 kalinya dari jagung per hektarnya. Artinya sangat efisien kalau dia sebagai sumber energi. Kemudian ini catatan udah agak lama, sebenarnya 125 juta ton singkong yang diproduksi itu sekitar 90%. Jadi yang kita pegang kan 90% aja. 80 lah paling sedikit, 80-90% itu untuk pangan, ya. Sekarang mulai bergeser beberapa untuk pakan, terutama singkong-singkong yang kualitas kedua, istilah KW2 gitu ya. Kemudian ada juga untuk produk industri, untuk pangan sendiri, untuk pakan sendiri singkong itu mulai dari untuk unggas, untuk ternak babi atau monogastrik sampai ke ruminansia, sapi, kambing dan domba, ya. Dan ketiga hewan ini memang bersaing dengan kita, tetapi sebenarnya kalau dikatakan bersaing 100% ya tidak. Karena untuk hewan-hewan ini kalau di Indonesia memang ya masih dikasihkan singkong-singkong yang akhir, yang kelas 2, ya. Jadi yang biasanya sudah disimpan terlalu lama, yang kurang bagus kualitasnya, itu yang diberikan, ataupun by produknya, sisa dari pengolahan singkongnya. Jadi Pak Novi, itu nutupin bahan tayang Pak? Apanya? Gambar Bapak nutupin bahan tayang. Saya udah di samping ya? Di layar buat peserta kelihatan hitam Pak. Jadi nutupin bahan Oh tayang. begitu, oke, saya matikan saja kalau gitu. Saya matikan. Oke, sebentar, kalau gitu saya switch dulu ya. Mohon maaf. Sebelah kanan. Oke, saya stop dulu. Ya, begini yang saya maksud. Tapi sebenarnya pas kok di Pak Dedi, mungkin di Pak Dedi kelihatan Gimana? hitam ya, ada Peserta lain gimana? Apakah tertutup? Yang sebelah kanan. Yang sebelah bagus kanan. kok Pak. Sebelah kanan Pak.
Oh iya, punya Pak Dedi ada hitamnya saya tidak tahu, tapi yang di lain ternyata tembus ya. Di saya oke Pak, maksudnya 2 jam maksudnya Bapak muncul dalam sama saya. Pak Bagio gimana? Bisa lihat enggak? Kalau tidak saya ubah. Bisa lihat. Cuma kalau dilihat sebelah kanan itu kan ketutupan hitam. Nah, Oh ya, oke. Kalau gitu saya ubah, oke. di record di YouTube itu Oh beda ya, oke, enggak masalah, no problem. Oke, kalau gitu mohon maaf, kesalahan teknis. Nah ini yang tadi saya sebut. Kadang-kadang kesalahan teknis seperti ini terjadi. sistemnya beda. Ya, sistemnya beda ini kayaknya. Biasa saya kuliah dengan sistem seperti ini, no problem gitu. Nggak apa-apa. Oke, saya pakai cara lama aja. Bagaimana? Sekarang terlihat? Good. Aman? Ya. Perlu full screen saja Pak. Aman Pak. Ini saya udah share screen ya kita belum ter-share screen ya? Itu ada settingan yang mesti disetting Pak kalau Saya double screen soalnya. nggak boleh double screen. Bukan nggak boleh, memilihnya Pak. Oh, memilih share screen-nya ya? Wah, bisa Sekarang sekali saya di- ternyata. sekarang di sebelah kiri Bapak, main-nya itu kan muncul setting Pak, ya setting, display setting. Di main display. Bentar. Ya, di main display itu ada setting, kemudian dipilih jangan yang beda. Share ya? Ya, Terus itu sudah biasanya. pilihnya yang? Sudah muncul. Display setting sudah. Oh, saya tahu. Oke, saya tahu. Oke, ketemu. Display setting. Nah ini Bapak keliru kan buktinya. Kali ini ada bukti bahwa Bapak keliru. Oke sekarang. Sekarang oke. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Bagio jadi belajar ya. Gini inilah. Ini kelihatan generasinya Pak ya kalau kayak gini ya. Iya itu. Saya generasi. Saya generasi lebih muda malah lebih gaptek. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut dulu. Ini malah saya main pingpongan terus sama oke, gini aja dah. Oke. Kayaknya jadi agak tutup ini. Oke, enggak apa-apa lah. Sebentar nih ngeyel ini ya. Sebentar. Aduh. Bapak kita sabar Pak. Oke, gini aja. Oke. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf kesalahan teknisnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekedar data saja yang saya dapat dari membaca beberapa review tentang singkong. Jadi kita bisa lihat bersama-sama bahwa Afrika, Asia dan Amerika itu termasuk produsen utama, terutama di Afrika. Di Asia sendiri Indonesia itu ternyata urutan kedua ya setelah Thailand. Ya dengan produksi sekitar 19 juta ton dan ini kalau dihitung areanya itu sekitar 1 juta 1,2 juta hektar ya, jadi cukup banyak potensinya. Kemudian dari tanaman singkong ini semua kita sudah tahu, ini cuma sekedar penambahan mengingatkan aja bahwa hampir semuanya kalau kita bicara pakan, ini hampir semua bisa dipakai untuk pakan, mulai dari daun, batangnya, umbinya, bahkan kulitnya, dengan perlakuan tertentu yang tentu harus kita lakukan, mengingat kandungan cyanida yang cukup tinggi, terutama di kulit dan di batangnya. Ya, walaupun di daun dan di umbi juga ada, tetapi paling besar memang cyanida biasa di kulit. Ya. Kemudian di sini angkanya ada beberapa persentase saya hitung-hitung kemarin ya, kira-kira kalau kulit itu hanya 7% ya, nanti angka-angkanya akan kelihatan kenapa 7%, 36, 30 dan 27 itu. Nanti di pembahasan di belakang ada. Nah, ini juga menunjukkan kandungan nutrisi ini kelihatan tabelnya rame ya, tapi kita amati saja. Yang kotak hijau itu adalah potensi, yang kotak merah adalah kelemahan ya. Kalau dari sini kita bisa melihat bahwa kulit dan umbi singkong itu mengandung PETN atau energi yang cukup tinggi, bahan ekstrak tanpa nitrogen. Itu menunjukkan kandungan energi atau karbohidrat, terutama karbohidrat mudah larutnya itu cukup tinggi, di atas 62 ya di kulitnya, apalagi di umbinya, karena memang semua karbohidratnya hampir semua tersimpan di umbi.
Daun itu pun punya potensi yang tinggi sebagai sumber protein maupun sumber serat. Ya, jadi ada beberapa penelitian menggabungkan kedua-duanya, diberi daun dan beri umbinya, bahkan ada juga yang menggunakan batangnya. Ya. Tetapi di umbi pun punya kelemahan. Ya, walaupun dia karbohidratnya tinggi, tetapi umbi itu dia sangat rendah proteinnya. Kemudian mineral dan juga vitamin itu banyak yang kurang. Di sini salah satu kelemahan utama dari penggunaan umbi singkong. Sehingga biasa kalau kita menggunakan umbi singkong sebagai sumber energi, biasa harus ditambahi dengan sumber protein atau sumber pakan yang lain supaya menutupi kekurangan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, umbi singkong itu karbohidratnya cukup tinggi, protein, lemak, mineral, dan vitaminnya rendah. Nah, yang perlu kita hati-hati, umbi dan kulit itu mengandung glukosida cyanogenik. Juga ada linamarin dan iataustralin. Ini agak susah. Lautaustralin. Tapi yang paling dominan adalah glukosida cyanogenik yang jika dihidrolisis di dalam tubuh bisa menghasilkan asam hidrosianat atau HCN. Ya. HCN ini beracun bagi ternak. Kenapa? Karena HCN ini hidrogennya di dalam darah ini akan berikatan dengan oksigen dan ini akan menyebabkan seperti keracunan seperti tercekik ya. Sehingga biasanya ini harus kita jinakkan. Sebenarnya cara menjinaknya mudah, nanti di bagian akhir saya sampaikan. Kemudian dari kandungan energi itu sekitar 80% berupa pati, ya 20% yang berupa gula, dan dari 80% pati ini 70% itu berupa amilopektin yang sangat cocok sebagai sumber energi ruminansia. Terutama jika dikombinasikan dengan non protein nitrogen. Maksudnya begini, amilopektin atau pati ini itu sangat mudah terlarut di dalam rumen, di dalam perut sapi, kambing, domba. Itu akan sangat mudah terdegradasi menjadi produk akhirnya yaitu VFA. Ya. Nah, sehingga VFA ini adalah sumber energi bagi ruminansia, bagi ternaknya. Kalau sudah ada energi untuk ternaknya, kita butuh proteinnya, ya, untuk menyeimbangkan. Protein yang paling cepat, yang bisa cepat terlarut, bisa cepat terdegradasi dalam rumen juga, itu adalah sering disebut sebagai golongan non protein nitrogen. Gampangannya kalau di lapang itu urea. Urea adalah salah satu jenis NPN. Tetapi hati-hati, penggunaan urea yang tidak tepat bisa berakibat fatal karena urea juga akan bersifat mengikat oksigen di dalam darah, ya N-nya. Sehingga biasanya kalau di para peneliti itu memberi patokan maksimum urea itu adalah 5 sampai 6 sekitar 5% 6% ya, 5% 6% dari total ransum. Total ransum. Tetapi pengalaman saya menyusun ransum dengan menggunakan LCR, nanti Karen akan menyampaikan di akhir bagi apa itu LCR. Saya sudah beberapa kali mempraktekkan dengan peternak menggunakan itu. Saya masukkan urea. Urea yang saya masukkan dalam konsentrasi itu kalau dicampurkan dengan hijauan itu kira-kira total hanya sekitar 1-2%. Jadi aman. Ya, terakhir saya nyusun bersama peternak, mereka heran, "Pak, urea kok sampai setengah ember?" Kita membuat sekitar 200 kg pakan. Hitungan saya ureanya itu 3% dari total campuran itu konsentrat. Jadi setengah ember. Peternak itu takut, "Pak, ini setengah ember gimana? Sapi bisa mati." Ya iya, kalau setengah ember kita kasihkan ke sapinya langsung, ke 1 ekor. Tapi ini kan 200 kilo. Dan kemudian ada caranya, urea itu harus dihancurkan karena urea di Indonesia kan bentuknya April. Sehingga saya meminta urea itu harus dihaluskan sampai halus, kemudian harus dicampurkan dengan carrier. Jadi ada cara mencampurkannya supaya urea itu tidak mengumpul di satu tempat prinsipnya. Ya, sangat berbahaya kalau sampai urea itu tidak tercampur secara merata. Ya, ada cara pencampurannya. Oke, kita tidak bicara unsur ransum dulu, nanti bagiannya Karen lah itu. Kemudian yang berikutnya kita lihat sebentar kulit singkong seperti apa. Kulit singkong tadi di tabel sudah terlihat bahwa dia proteinnya tinggi. Tetapi karena jumlahnya hanya 7% dari total produksi seluruh tanaman singkong, sehingga total proteinnya rendah. Artinya jumlahnya tidak mencukupi. Ya. Kemudian lemak, mineral dan vitamin juga rendah. Ya. Ini juga nilai energi cukup tinggi, ya, tetapi kandungan energi juga bervariasi tergantung proses pengupasan. Termasuk juga mineral juga berbeda, ya. Kalau di Jawa biasanya namanya gaplek atau untuk pakan ya, gaplek untuk pakan itu biasanya kan dikupas, kulit dikupas sehingga gaplek di Jawa itu warnanya putih bersih. Tetapi kalau di Sumatera
Medan, kemudian di Tapanuli sampai ke daerah Sumatera Selatan, itu gaplek itu tidak pernah dilepaskan dari kulitnya. Jadi gaplek itu dikeringkan, dipotong-potong, dicacah, dikeringkan, dan digiling bersama dengan kulitnya. Sehingga seringkali kualitasnya itu menurun. Kenapa? Karena ada mineral yang terikut. Berasal dari mana? Dari tanah. Ya. Jadi saya juga cukup heran waktu menemukan itu di lapangan bahwa teman-teman di pabrik pakan yang di daerah Sumatera itu mengeluhkan bahwa namanya gaplek ini nggak bagus kualitasnya karena mineralnya cukup tinggi yang dari tanah, ya abunya cukup tinggi. Jadi memang berbeda persiapan ya pengolahan dari singkongnya antar tiap daerah. Nah, kalau daun singkong potensinya juga cukup besar ya sebagai sumber protein, dan dia juga punya kandungan serat yang cukup baik sehingga bisa menjadi sumber serat berkualitas. Berkualitas itu kenapa? Karena dia mempunyai nilai protein yang tinggi. Tetapi seperti gambar di bawah itu, ini bersaing dengan manusia, ya. Dan saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Pak Prof Bagio, ini juga agak repot menyediakannya untuk ternak. Kenapa? Ya, ini ilmu saya dapat dari Prof Bagio. Karena pada tahap pertumbuhan pengisian umbi itu daun tidak boleh diambil. Nah, Pak Bagio menyatakan begitu, daun tidak boleh diambil. Padahal saat itulah daunnya paling banyak. Jadi ini persaingan antara manusia dan ternak. Kalau kita ambil daunnya, umbinya tidak terisi penuh. Kalau kita menunggu umbinya terisi penuh, daun yang tersisa sudah habis, tinggal pucuk-pucuk saja. Sehingga secara teori dia proteinnya bagus, sumber serat kualitas tinggi, tetapi penyediaan dalam jumlah yang banyak menjadi kendala. Belum lagi kalau kita bicarakan bersaing dengan rumah makan Padang gitu kan, seperti itu sayur daun ubi gitu kan. Kalau rumah makan Padang itu wajib ya. Sebenarnya kalau kita bisa menggunakan daun singkong ini ya bagus, karena profil asam amino itu mirip dengan soybean meal, mendekati bungil kedelai. Ya kedelai itu kan ada yang mengatakan dia sumber biji yang bagus sekali ya, dan harganya cukup mahal. Hanya tinggal asam amino yang terikat pada sulfur aja yang mungkin kita perlu tambahkan, tetapi lisin dan yang lainnya cukup tinggi. Nah, saat itu tadi uraian tentang isi singkong seperti apa, kualitasnya seperti apa, kemudian mengapa kami di tim Asyar waktu itu berpikir bahwa singkong itu perlu. Karena pertama ya peternakan di Indonesia itu kebanyakan kan dihandle oleh peternak rakyat, bukan feedlot besar. Para peternak ini pasti mencari bahan yang harganya paling murah. Kemudian jadi masalah juga bahan-bahan kesediaannya kan berbeda-beda tiap tempat, berbeda-beda kesediaan sepanjang tahun. Tetapi singkong ini termasuk bahan yang hampir di semua tempat ada, dan hampir sepanjang tahun itu pun ada. Harganya juga cukup murah. Cuma masalahnya kekurangan di peternak kita itu tidak mempunyai kemampuan untuk memformulasikan ransum secara baik. Jadi seringkali Bapak Ibu, ini ada teman-teman peternak juga yang bergabung di sini yang kalau menyebutkan, udah saya kasih konsentrat, sudah saya kasih komboran. Komboran isinya hanya satu macam, ya. Seharusnya komboran itu paling tidak isinya 3 macam kalau saya, dan 3 macam itu ada sumber proteinnya. Kalau sumber energi banyak, gaplek banyak, kemudian dedak lumayan, polat apalagi sekarang mudah sekali dapat. Tetapi sumber protein ini yang agak susah, ya seringkali terabaikan. Nah nanti ada caranya kita mengakali bagaimana membuat formulasi ransum yang mudah, gampang, tetapi tidak terlalu tidak terlalu saintis banget sehingga dengan sedikit mendalami ilmu nutrisi sudah bisa melakukan. Nanti Karen akan menyampaikan. Nah, akibat dari ketiga hal ini, biasanya kuantitas jumlahnya dan juga kualitas dari pakan yang disediakan untuk ternak berkurang. Buntutnya apa? Buntutnya pasti ADG-nya atau pertambahan berat badan harian juga pasti rendah. Pol-polnya setengah kilo per hari itu udah bagus banget gitu kan. Dengan pakan seperti ini. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman peternak. Efeknya seperti apa sih kalau kita berikan bagian-bagian dari singkong? Ini ada satu penelitian lama sebenarnya ya, dari salah satu pustaka yang saya baca. Ini mencoba mensubstitusi rumput jadi sumber serat dengan daun dan batang. Ini belum pakai umbi. Jadi hanya berpikir bahwa di daun itu ada protein cukup tinggi dan ada kandungan serat. Tetapi batang itu kan kandungan seratnya cukup tinggi sekali ya, bahkan kecerahan rendah.
Sehingga bisa kita lihat di sini. Pertambahan berat badan harian yang kontrol yang menggunakan rumput gajah saja dibandingkan yang T1 ini yang menggunakan 25% campuran daun dan batang, dan T2 adalah 50% separuh-separuh, separuhnya rumput, separuhnya foliage atau campuran daun dan batang. Ternyata peningkatan ada tetapi tidak maksimum, masih di bawah 0,5 kg per hari ya. Konsumsinya juga meningkat. Ini kenapa? Karena ada protein dari daunnya ya, protein daun singkong jauh lebih tinggi dari protein rumput. Jadi ada kecukupan protein sini yang agak meningkatkan tetapi belum maksimal ya. Efisiensi pakan jadi menu apa lebih baik ya, angka lebih kecil kan lebih baik, lebih efisien dia, pakannya lebih sedikit tetapi pertambahan berat badan lebih banyak. Jadi ini kemungkinan kalau dengan saya dari data ini masih kekurangan energi, karena memang banyak teori di teman-teman nutrisionis di ruminansia. Energi itu adalah faktor pembatas. Faktor pembatas itu apa? Artinya tanpa energi apapun kita berikan, makanan seperti apapun proteinnya, dia tidak akan optimum ya. Tetapi dia kekurangan energi, dia kekurangan protein, cukup energi, ternak masih bisa hidup dengan cukup baik. Jadi energi adalah faktor pembatas. Makanya teman di Asyar tim ini kita bermain-main dengan sumber-sumber energi. Oke. Kemudian ini hasil penelitian dari Asyar, dari tim dari UGM ya. Kita mencoba sapi PO diberi pakan gaplek dengan bungkil inti sawit. Jadi dari pelajaran yang di tabel tadi kita coba, kalau kita kasih gaplek dicampur bungkil inti sawit, itu hasilnya bagaimana? Bungkil inti sawit adalah sumber protein yang bisa didapat di hampir semua daerah di Indonesia ya. Kalau Jawa memang tidak ada pohon sawit tapi kita mengimpor banyak. Ini kalau Bapak Ibu lihat, teman-teman lihat, T1 sampai ke T5 jumlah gaplek yang menurun, jumlah bungkil inti sawit meningkat ya. Dan ternyata yang terbaik adalah di sini 3 titik ini ya. 3 titik ini adalah saat gaplek dia 63%, gaplek 50%, dan gaplek 37% dengan bungkil inti sawit yang meningkat. Jadi sini mulai terjadi keseimbangan. Dan kalau kita lihat ada dua yang paling tinggi di atas, yang biru dan yang kuning, yaitu T4 dan T5 dengan gaplek 50 dan 37%. Kenapa ini yang terbaik? Karena adalah ternyata kalau kita lihat saat pemberian gaplek di atas 50% dalam penelitian kami, itu mulai terjadi penurunan berat badan. Inilah faktor pembatasnya. Jadi sebaik-baiknya gaplek tetap ada nilai kurangnya. Artinya harus kita batasi penggunaannya. Kalau lebih dari 50% dalam penelitian kami, itu akan menyebabkan penurunan. Di beberapa pustaka, banyak pustaka menyebutkan itu angkanya 40%. Ya. Sehingga di dalam LCR nanti yang akan diterangkan oleh Kairan, itu dituliskan biasanya maksimum pati kita masukkan 40%. Ya. Itu untuk menjaga supaya tidak terjadi efek negatif dari terlalu banyaknya bahan karbohidrat cepat larut di dalam pakannya. Nah, kemudian ini penelitian yang kedua, kita mencoba melihat sebenarnya berapa banyak sih energi yang dibutuhkan oleh sapi-sapi kita, terutama sapi peranakan ongol, sapi putih itu. Kalau sapi-sapi Eropa butuh energi tinggi, sapi kita setinggi itukah energinya? Pertanyaan begitu. Jadi kita ngeset energinya itu waktu itu energi tinggi kita set pada 12 megakalori per kilogram, which is itu standar dari sapi Eropa, yang paling bawah, standar paling bawah sapi Eropa. Kemudian kita set yang bawah energi rendah itu pada 10 megakalori per kilogram. Ya, itu sudah di bawahnya kebutuhan sapi Eropa. Tetapi kita perkirakan itu sudah cukup untuk sapi-sapi kita, sapi PO terutama. Nah, dari sini kita bisa lihat tren kenaikan berat badannya. Ya. Bapak Ibu, teman-teman bisa melihat bahwa yang biru ini dia mencelat di atas lebih tinggi. Dan surprise yang biru ini justru yang energinya rendah. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak memberikan kandungan energi di dalam pakan kita. Secukupnya. Saat kita berikan energi tinggi, justru dia lebih rendah pertambahan berat badannya. Tetapi saat memberikan pakan dengan energi terbatas, 10 megakalori per kilogram, kita harus yakinkan pemberian itu ad libitum. Ad libitum itu artinya ada terus. Tidak boleh tempat pakan itu kosong. Sapi harus bisa selalu makan. Jadi dia ada keseimbangan antara kenyang fisik, karena perutnya penuh,
dengan kenyang secara kemis. Ya. Tetapi saat kita misalnya yang orange sama yang abu-abu ini, kita mencoba energi tinggi diberikan sebanyak mungkin. Ternyata di bawahnya, apalagi energi tinggi dibatasi, ya energi tinggi dibatasi. Waktu itu logika kami, energi tinggi dibatasi dengan energi rendah itu mestinya hampir sama. Ternyata tidak. Ya, ternyata energi rendah dengan tidak dibatasi pakannya, efeknya pada pertambahan berat badan lebih tinggi. Nah ini makanya saya sering ke teman-teman peternak, tolong deh kalau tempat pakan itu nggak boleh kosong. Pagi hari saat kita buka lihat tempat pakan harus ada sisa 1 genggam, paling tidak 1 genggam. Kalau itu bersih itu berarti sapinya bukan makannya banyak, sapinya kelaparan. Nah ini juga salah satu bukti data kami bahwa ya dengan energi yang terbatas ya rendah tapi mencukupi, tapi diberikan secara tidak terbatas dia berat badannya lebih baik daripada yang energi tinggi. Jadi kita menghemat biaya. Kemudian penelitian kami ketiga yang dibiayai oleh ASIAR, kita mencoba membandingkan. Kita kan di lapangan ada pakan komersial, ya pakan komersial yang ya kualitasnya berbeda-beda lah, ya ada yang baik, ada yang kurang baik. Ini kita pakai pakan komersial yang sudah terbukti baik, ya karena ini nggak boleh nyebut merek ya, jadi lebih baik nggak sebut mereknya. Ini sudah terbukti baik, saya sudah membuktikan sendiri pada sapi saya yang drop gitu diberi pakan ini dia kembali normal. Kemudian kita mencoba, kalau kita pakai petani kan mahal beli gitu, bisa nggak kita buat dengan harga yang lebih murah ya. Jadi di yang warna B ini, yang orange ini itu adalah kita menggunakan gaplek 92%, seluruhnya gaplek, konsentratnya gaplek, pakan dasarnya ini hanya jerami ya. Di penelitian 1 dan 2 tadi juga pakan dasar jerami semua, jadi tidak ada yang pakai rumput. Kita menggunakan gaplek hampir 100%, kemudian untuk menutupi kekurangan protein kita pakai urea dan tetes untuk nambahin energinya. Ya. Kemudian di perlakuan C kita mainnya separuh-separuh karena waktu itu kami berpikir bahwa pollard itu sekarang mudah sekali dapat di Indonesia. Selama kita masih suka makan mie instan, masih suka makan roti, pasti persediaan pollard aman ya, karena gandum akan kita impor terus. Ini Pak Bagio biasa nggak suka kabar seperti ini karena orang-orang telo ya biasanya ya singkong itu ya wah yang bagus singkong ya memang ya tahu betul Pak Bagio the best Pak Bagio. Nah tapi kenyataannya begitu Pak Bagio, warga kita masih suka mie instan. Nah ini mokafnya kapan ini masuk ke industri besar gitu loh Pak, ke nasional. Nah, itu kita tunggu Pak. Nah kembali ke sini. Ternyata tadi terbukti teori kita bahwa gaplek itu tidak boleh lebih dari 50%. Begitu gapleknya banyak sekali, 92% dia konsumsinya rendah ya. Tetapi yang 50% gaplek, 50% pollard lumayan ya. Nah, kalau kita lihat datanya ini pertama berat badan, ini yang komersial, ini yang pakai gaplek dengan pollard separuh-separuh. Bapak Ibu bisa melihat bahwa mereka itu sudah oyak-oyakan, sudah kejar-kejaran ya. Ini sudah hampir mendekati sini. Nah ini sebenarnya PR kita tinggal dilanjutkan ini nanti Karen ini nanti kita lanjutkan ini udah mendekati, bagaimana kita push ini ke atas lagi. Apa yang perlu kita tambahkan selain gaplek dan pollard? Ada lagi galangannya enggak? Ya. Itu menarik sekali. Nah ini ada peternak domba dan kambing juga di sini ya, saya yakin. Kalau kambing domba gimana? Bisa nggak dikasih singkong? Nah ini penelitian dengan kulit singkong. Ya ini dari pustaka ya, bukan penelitian saya sendiri ya. Ternyata kalau kita kasih kulit singkong, ingat kulit singkong proteinnya cukup tinggi, tetapi hati-hati ada anti nutriennya, ada cyanidanya sehingga harus ditreatment. Ini T1 ada menggunakan jadi rumput 70% kontrolnya dengan konsentrat 30%. Kemudian rumputnya diganti dengan kulit singkong separuh-separuh dan yang T2 100% kulit singkong. Ternyata kalau masih separuh-separuh, separuh rumput, separuh kulit singkong, konsumsi ADG-nya cukup bagus ya, kecerahan bagus. Tapi kalau misalnya di kulit singkong seluruhnya, malah dia lebih tinggi lagi pertambahan berat badan hariannya. Ya bisa sampai 200 gram, 2 kali lipatnya. Kenapa? Karena kulit singkong tinggi proteinnya. Jadi intinya ini kekurangan protein kalau hanya rumput saja. Nah, karena kulit singkong itu ada HCN-nya, dan dalam penelitian pertama mungkin banyak yang mendapatkan efek negatif dari HCN-nya. Salah satu cara mengurangi HCN adalah dibuat silase atau dikeringkan. Nah, ini mencoba memberikan, tetapi ini gliriside ya, pakan dasar gliriside.
kemudian diganti dengan silase dan kulit singkong. Ya, ternyata hasilnya kurang memuaskan. Kenapa? Karena glirisida proteinnya tinggi, ya. Kulit singkong proteinnya juga lebih tinggi. Ya, tetapi efek dari HCN walaupun bisa dikurangi, kemungkinan ini belum 100% bisa hilang. Jadi proses pengurangan bukan penghilangan HCN bisa dilakukan, tetapi nggak bisa hilang 100%. Kalau sapi perah gimana? Nah, sapi perah menggunakan singkong itu hasilnya berbeda-beda. Ya, ini sebagai substitusi jagung, ada sebagai suplemen energi, dan seterusnya. Ada yang produksinya turun, ada yang produksi susu naik, ada yang tidak memberi efek, ada yang meningkatkan produksi susu dan kandungan lemak. Tetapi kalau kita melihat walaupun produksi susunya turun, karena singkong lebih murah, dia biaya produksinya jadi lebih rendah. Artinya income-nya secara total bisa jadi lebih tinggi. Sehingga kalau saya melihat dari sini 1, 2, 3, 4 ada 5 penelitian, 1 tidak memberi efek, yang 4 lainnya memberi efek yang baik sebenarnya walaupun produksi susu turun, kan lebih murah. Nah, kalau pengumuman gimana saya pengumuman? Ya, tadi udah di depan ya yang penelitian dari HCR, kemudian yang dari pustaka, berat badannya naik, ya berat badan naik, konsumsinya bisa tetap, kecernaan serat turun, ini yang negatif ya, ada juga. Kemudian ada juga yang menurunkan konsumsi, tetapi hampir kebanyakan hasil penelitian ini yang menurun konsumsinya adalah biasanya yang menurunkan di pakan itu kandungan proteinnya turun. Jadi contohnya seperti ini, dia pakan basahnya sorghum disubstitusi, ya diganti dengan singkong, ternyata konsumsinya menjadi turun, walaupun dia berusaha ditutup kekurangan proteinnya dengan urea. Nah, kambing gimana? Kambing juga hasilnya bervariasi. Ya. Kambing menurunkan kinerja bisa, ya, tetapi ada yang meningkatkan kecernaan, konsumsi, tapi parameter berat badannya turun. Ada juga yang parameter berat badannya naik. Ya. Kenapa begini? Karena kambing itu agak berbeda dengan domba dan sapi. Kambing itu adalah hewan peramban. Meregut, dia makannya kebanyakan daun-daunan, bukan rumput. Sehingga dia sudah sangat terbiasa memakan pakan dengan serat tinggi dan kandungan protein yang tinggi. Begitu diganti dengan umbi yang kandungan proteinnya rendah, otomatis dia akan memberi efek negatif. Ini kira-kira yang menyebabkan di kambing tidak begitu efisien. Ya. Nah, lihat kalau di domba naik, ya naik bagus. Ya, cuma satu saja yang tidak, ya. Oke, ini kambing ya, dia makan basal rumput legum ya, kita bisa melihat bahwa kalau pakan basal glirisida, kemudian dia disuplementasi dengan singkong, ternyata pertambahan berat badan hariannya justru makin turun. Ya, sekali lagi kambing adalah sudah terbiasa makan yang bahan pakan serat berprotein tinggi, sehingga makanya hasilnya turun. Ya, tetapi kalau dia dikombin ya, antara leukemia dan glirisida, dia bisa meningkatkan. Ya, apalagi kalau digantikan dengan pakannya berupa dia biasa diberi rumput. Nah, ini agak aneh ini. Saya mungkin ini karena kambing di Afrika nih kayaknya. Rumput gini kan Afrika ya. Nah, sehingga begitu diberi dia pakannya ini bisa naik. Nah, ini yang konsep kita. Salah satu perhatian kita dalam penggunaan singkong, baik daun, batang, kulitnya maupun umbinya, bahwa pertama jumlahnya kita bersaing dengan manusia. Kedua, on paper di kertas bagus, di lapangan mencari itu produknya itu kadang-kadang susah. Mencari kulit singkong ya dalam kondisi kering dengan jumlah banyak. Saya punya sapi 50 ekor. Enggak usah 50 ekor, 24 ekor yang saya pernah lakukan. Itu setengah mati. Mencari daun ketela untuk mencukui makan selama 3 bulan 24 ekor sapi itu impossible. Ya tadi karena bersaing dengan rumah makan Padang dan juga bersaing dengan nggak boleh diambil kalau umbinya belum ngisi. Nah, sehingga sulit kita mendapatkan jumlah besar apalagi dari satu lokasi. Kemudian yang paling berbahaya adalah keracunan cyanida. Ya, dari singkongnya, baik dari singkong maupun bagian-bagiannya. Asam cyanida ya itu terjadi muncul karena tadi sudah saya terangkan ada glukosida cyanogenik ya.
Nah itu sebenarnya ASN daripada singkong itu bervariasi tergantung jenis singkongnya, yang pahit itu biasa lebih tinggi, kondisi pemanenan, umur, dan bagian tanamannya. Nah, kalau kandungannya dalam kulit dan umbi adalah sekitar itu angkanya sekitar 500 sampai 900, dan pada umbi segar sekitar 2000. Nah sebenarnya kalau kurang dari 50 mg per kilogram di dalam pakan itu nggak berbahaya ya. Tapi amannya biasanya kita lakukan pengeringan. Itu cara paling mudah. Pengeringan matahari digunakan menjadikan silasa difermentasi atau digabung atau diberikan sulfur. Ya, itu juga cukup efektif untuk mencegah keracunan HCN. Dan ternyata saya kemarin baca satu penelitian pengeringan matahari versus oven. Ya, ternyata malah bagus pakai matahari pengeringannya. Ya. Nah ini dia. Ternyata pengeringan matahari itu lebih efektif mengurangi HCN daripada menggunakan oven. Saya tidak tahu pasti mengapa demikian, tetapi dugaan saya karena mungkin pengeringan matahari itu lebih pelan, lebih lama, sehingga proses penarikan airnya itu bisa lebih banyak, terutama bisa jadi air-air yang terikat dalam sel itu juga sebagian ikut tertarik. Sedangkan pengeringan oven dia cepat ya, sehingga biasanya banyak air di dalam itu yang masih belum keluar, mungkin ini dugaan saya. Oke. Nah, kalau udah jadi tepung singkong dan atau gaplek ya otomatis tepung kan kering ya. Biasa HCN kurang dari 100 ppm. ppm itu udah aman ya. Cuma memang pengeringan dengan matahari yang di mulai tradisional itu hati-hati, kita jangan sampai, apalagi musim-musim hujan seperti ini, biasa muncul adalah jamur. Beberapa jamur seperti Aspergillus niger itu bisa menghasilkan racun aflatoksin, dan ini bisa berakibat fatal ya, baik racunan maupun sampai kematian kalau diunggas. Kalau di ruminansia sih aman lah ya, karena sistem proteksi di dalam ruminansia itu istimewa. Jadi kalau ada aflatoksin masuk situ, dia bisa didetoksifikasi dengan cukup efisien. Oke, dan juga pengeringan matahari perlu dipertimbangkan kebersihannya, jangan sampai terjadi kontaminasi. Oke, bagian akhir supaya waktu tidak terlalu lama. Jadi take home message atau yang perlu diingat dari sharing saya hari ini adalah yang pertama, umbi, terutama umbi singkong ya, itu sangat potensial sebagai sumber karbohidrat, termasuk kulitnya juga ya, apalagi untuk ruminansia. Tetapi kita perlu pembatasan. Penelitian kami 50%, pustaka juga menyebutkan 40%. Dan tadi kalau grafik tadi dibesarkan, itu kelihatan bahwa setelah 40% itu dia sudah mulai melandai. Jadi saya setuju dengan pustaka-pustaka yang sudah ada bahwa kita harus membatasi penggunaan maksimum 40% dari total ransum. Kemudian karena dia kualitasnya rendah, tinggi energi tapi rendah protein, rendah mineral, rendah vitamin, kita perlu menambahkan sumber bahan pakan lain yang kandungan proteinnya tinggi, NPN juga boleh, dan kalau ada lebih baik tambahkan vitamin mineral mix ya, untuk mengurangi resiko dia kekurangan vitamin mineral. Kemudian hati-hati dengan HCN. HCN perlu dikurangi. Caranya sederhana, cukup dijemur di terik matahari sampai dia menjadi kering. Tapi harus hati-hati, sekali lagi kontaminasi dari jamur dan juga dari mikroba pembusuk. Oke. Saya kira dari saya itu dulu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini gambar yang kemarin saya dapat pekan lalu, out of the box ya, cara mengatasi lalat. Sama maksud saya gambar saya di sini adalah kita kadang-kadang kalau melakukan suatu inovasi di lapangan itu harus out of the box juga ya. Hal-hal sepele, hal yang tidak pernah terpikirkan, kadang-kadang bisa efektif ya, bisa efektif dilakukan, termasuk penggunaan singkong dan bagian-bagian dari singkong maupun hasil byproductnya. Terima kasih. Nanti saya menunggu respon dari Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Novi atas presentasinya, dan memang out of the box tadi juga sebenarnya oke Pak yang tadi. Jadi Bapak layarnya di apa ya? Maksudnya Bapak tampil di sebelah kiri gitu ya. Iya, biasa jalan gitu. Biasanya nggak masalah sih, mungkin di Pak Dedi selaku admin yang menampilkan di YouTube yang bermasalah itu sih, penampilannya tidak bagus. Ya, enggak apa-apa. Ya. Tapi ya out of the box juga Pak, tidak heran Bapak jadi dosen terfavorit di UGM, di Fakultas Peternakan UGM. Terima kasih banyak Pak Novi. Kami izin lanjutkan dengan narasumber berikutnya, Profesor Ismail Landin, Magister Natural Science PhD dari Universitas Mataram. Jadi
saat ini pembicara memang istimewa semua. Beliau mendapatkan gelar S1 in Animal Science di Universitas